sih kita harus melakukan analisis laporan keuangan? Bukankah dengan melihat laporan keuangan saja itu sudah memberikan informasi untuk kita? Jawabannya ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena laporan keuangan tanpa kita memahami isi dari laporan keuangan tersebut itu tidak berarti apapun. Makanya penting sekali untuk memahami, apalagi kita bisa menganalisis laporan keuangan perusahaan. Aku ambil contoh misalkan untuk pemilik atau manajemen. Dengan mereka melakukan analisis keuangan, mereka bisa mengetahui bagaimana posisi dan kondisi perusahaan tersebut. Apakah sudah mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya ataukah tidak. Jadi dengan kata lain, mereka melakukan analisis laporan keuangan, mereka bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan dari perusahaan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan, banyak sekali teknik yang bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, salah satu teknik yang akan aku bahas di video ini yaitu analisis rasio. Tetapi aku khususkan di video ini, aku mau bahas mengenai rasio likuiditas terlebih dahulu ya. Karena akan aku bahas mengenai rasio likuiditas, jadi akan aku mulai dari pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, teman-teman. Kalian bisa menghitungnya itu dengan cara membandingkan aktiva lancar dengan pasiva lancar atau utang jangka pendeknya. Nah, dari hasil penilaian ini terdapat dua macam hasil penilaian dari rasio likuiditas. Yang pertama, suatu perusahaan bisa dikatakan liquid apabila perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, perusahaan dikatakan illiquid apabila perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kegambar nggak? Nah, kalau misalkan kalian bingung, aku kasih contoh. Contohnya kayak gini misalkan. Perusahaan A mempunyai utang yang akan segera jatuh temponya itu sekitar 100 juta. Kemudian perusahaan A tersebut mempunyai aktiva lancar sekitar 150 juta. Artinya perusahaan tersebut dikatakan liquid karena perusahaan tersebut mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Begitupun sebaliknya, dikatakan illiquid apabila misalkan perusahaan A yang tadi punya utang kan 100 juta. Terus dia mempunyai aktiva lancar misalkan 50 juta. Nah, artinya dia tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya atas seluruh aktiva lancar yang dimiliki perusahaan tersebut. Makanya perusahaan dikatakan illiquid. Rasio likuiditas mempunyai beberapa jenis rasio. Nah, jenis-jenis rasio yang masuk ke dalam rasio likuiditas, yang pertama ada current ratio, kemudian yang kedua ada quick ratio, yang ketiga ada cash ratio, yang keempat rasio perputaran kas, dan yang kelima ada inventory to net working capital. Rasio yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih. Nah, kalian bisa mencari current ratio ini dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, untuk lebih paham lagi, langsung saja kita ke contoh soalnya ya, teman-teman. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Di sini sudah ada contoh laporan keuangan. Nah, di sebelah kiri ada laporan aset dan di sebelah kanan ada laporan liabilitas. Nah, untuk periodenya kita ambil saja yang 31 Desember 2018. Oke, langsung saja. Kan untuk menghitung current ratio itu kita bisa menggunakan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, aktiva lancar teman-teman tinggal masukkan yang total aset lancar yang 10.507.809. Nah, kemudian untuk utang lancarnya teman-teman tinggal masukkan saja nilainya yang total liabilitas jangka pendek yang 7.230.608. Teman-teman hitung dan nanti ketemu hasilnya yaitu 1,47 kali. Nah, current rasionya adalah 1,47 kali, teman-teman. Artinya bahwa jumlah aktiva lancar sebanyak 1,47 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar itu dijamin oleh 1,47 rupiah harta lancar. Nah, kemudian untuk menganalisisnya bagaimana? Untuk menganalisisnya adalah jika
rata-rata industri untuk current ratio di perusahaan tersebut adalah 2 kali atau 2%, maka 1,47 kali ini menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2018 sedang tidak baik, teman-teman. Karena 1,47 kali berada di bawah rata-rata industri. Kemudian jenis rasio yang kedua adalah quick ratio atau rasio cepat. Nah, rasio ini adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atas aktiva lancar. Tetapi ini tuh tidak melibatkan persediaan, makanya dikurangi dengan persediaan. Kenapa? Karena persediaan itu dianggap memerlukan waktu yang relatif lama untuk dicairkan atau diuangkan gitu. Sehingga dalam rumusnya pun untuk quick ratio ini adalah aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Nah, untuk contoh soalnya mari kita bahas di contoh soal berikut. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Seperti biasa, di sebelah kiri ada laporan aset, sebelah kanan ada laporan liabilitas. Nah, untuk menghitung quick ratio, kita kan sudah tahu bahwa rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Nah, untuk aktiva lancar, teman-teman masukkan yang total aset lancar, yang 10.507.000 sekian. Kemudian dikurangi dengan persediaan. Teman-teman masukkan nilai persediaan dari perusahaan tersebut. Di sini nilainya adalah 7.890.000 sekian. Dibagi dengan utang lancar. Nah, utang lancar yang tadi yang nilainya 7.230.000 sekian. Teman-teman hitung, kemudian dibagi dengan utang lancar, didapat hasilnya adalah 0,36. Nah, artinya quick ratio di perusahaan tersebut adalah 0,36 kali. Nah, kemudian penjelasannya bagaimana ini untuk yang quick ratio. Nah, di sini adalah jika rata-rata industri untuk quick ratio di perusahaan tersebut adalah 1,5 kali, maka 0,36 kali ini menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan tersebut pada tahun 2018 sedang tidak baik. Kenapa tidak baik? Ya karena 0,36 kan ada di bawah 1,5 kali, teman-teman. Rata-rata industri 1,5 kali gitu. Nah, ini tuh menandakan ya bahwa kondisi keuangan perusahaan tersebut sedang tidak baik. Terus gimana mereka bisa melunasi utang jangka pendeknya? Nah, mereka tuh bisa untuk melunasi utang jangka pendeknya, mereka harus menjual persediaan untuk melunasi pembayarannya. Kayak gitu, teman-teman. Oh iya, catatannya teman-teman, untuk rata-rata industri, untuk current ratio tadi aku mencontohkan 2 ya, dan untuk quick ratio-nya 1,5. Itu standar industrinya, rata-rata industrinya itu dari mana? Itu kalian bisa dapetinnya, kalian bisa membandingkannya dengan perusahaan yang sejenis gitu. Jadi kalian nggak bisa menentukan sendiri rata-rata industri di perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi kalian harus mencari tahu kira-kira rata-rata di industri yang sejenis di perusahaan tersebut berapa. Nah, untuk rasio-rasio yang lainnya aku bahas di video aku selanjutnya ya. Dan semoga kalian bisa paham dengan apa yang aku sampaikan. Kita sama-sama belajar, ya.